Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fendi, NIM 190631110071. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas tentang pemrograman berbasis web, di mana kita sebagai mahasiswa pendidikan informatika memang dituntut untuk mengenal banyak tentang pemrograman yang berbasis informatika gitu, terutama adalah salah satunya yaitu pemrograman berbasis web yang akan digunakan pada semester 5 tersebut. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pemrograman web, kita membahas tentang internet terlebih dahulu sebagai bentuk pencapaian informasi-informasi dari salah satu yang akan dibutuhkan dari pemrograman web tersebut, yaitu di mana kita terutama yang saling berkaitan dengan pemrograman web yaitu ke internet, di mana internet ini dibagi ada dua sebenarnya, international networking sama interconnected networking, di mana international networking ini merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan dalam membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia, di mana jutaan komputer yang ada di dunia atau saling berhubungan gitu, sehingga saling berinteraksi dan bisa saling bertukar informasi gitu. Dan interconnected networking ini yaitu sebuah sistem komunikasi global yang berhubungan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Di internet ini sebagai kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, dan wireless dan lainnya. Selanjutnya untuk pemrograman web tersebut, di sini ada kayak www gitu, www gitu, istilahnya lebih gampangnya gitu. Sebenarnya dalam pemrograman web tersebut ini adalah suatu sistem gitu informasi, dan semua resource yang berbasis web diidentifikasi dengan suatu alamat yang disebut dengan universe khusus atau URL, dan juga resource yang berbasis web yang dapat halaman berbasis web seperti video, audio, teks, kemudian dokumen PDF. Mungkin itu disebut sebagai web resource. URL ini terhubungkan antara satu dokumen dengan yang lain gitu, dengan hyperlink, kemudian bisa diakses dengan internet yang tadi. Meskipun begitu, tetap bisa dikembangkan secara lokal. Kemudian untuk bisa membuka pemrograman berbasis web, kita tuh harus menggunakan aplikasi di mana yang digunakan aplikasi tersebut yang berbasis web sebagai resource browser, sebagai browser gitu, yang ini dijadikan alat untuk memanggil semua dokumen teks. Kemudian yang perlu Anda ketahui sebenarnya untuk pemrograman web ini sudah diketahui gitu pada tahun 1989. Penemu web yaitu adalah Tim Berners-Lee gitu, yaitu pada tahun 1989 gitu. Web server itu ialah tempat di mana halaman web atau dokumen berbasis web atau resource dan yang resource gitu. Terus selanjutnya ada protokol, di mana serangkaian pemrograman web tersebut. Protokol ini merupakan bahasa software gitu yang standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Terus ada TCP atau IP,
yaitu merupakan cara standar untuk mempaketkan gitu dan menyelamatkan data komputer sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer lain. Jadi tidak ubahnya ketika kita membuka sebuah aplikasi berbasis web ini, di mana satu komputer dengan komputer lain, maka jika tidak memakai aplikasi-aplikasi yang sama akan terjadi sedikit gangguan atau error web. Juga begitu, untuk dapat dikirimkan antara satu komputer dengan komputer lain, dia memiliki satu protokol gitu untuk bisa dikirimkan. Selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, di mana HTTP ini adalah protokol yang menentukan gitu aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen, dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Selanjutnya ada URL, Uniform Resource Locator, di mana digunakan untuk menentukan gitu lokasi informasi pada suatu web server. Dan URL ini tuh bisa menentukan lokasi informasi pada web server tersebut gitu. Selanjutnya ada URL ini bisa dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, terus nama komputer di mana informasi tersebut berada, terus jalur atau path gitu, serta nama file dari suatu informasi. Selanjutnya protokol transfer, di mana protokol transfer ini adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Kan tadi itu untuk URL untuk menentukan lokasinya gitu. Di protokol transfer ini untuk mengirim. Dimana selanjutnya ada beberapa protokol transfer, yaitu HTTP, protokol standar untuk suatu dokumen web. FTP digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Terus ada Gopher, dimana untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu melalui hubungan internet. Terus ada News NNTP, digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Usenet itu kayak suatu sistem yang dirancang sebagai forum gitu, forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Terus Telnet ini digunakan untuk login ke suatu server komputer. Terus selanjutnya ada DNS, Domain Name System, di mana DNS ini adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer di internet. Terus DNS ini merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer yang terhubung ke internet. Terus ada homepage, di mana homepage ini terdiri dari website atau situs web yang merupakan alamat URL dan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Kalau webpage ini atau halaman web ini merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file dalam web page, tersimpan sebagai informasi dan link menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu di dalam page yang sama ataupun web page yang lain. Terus homepage ini merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang terjadi, isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi gitu. Terus selanjutnya contoh website yang sering digunakan biasanya ada Microsoft Internet Explorer gitu, Windows.
Terus ada Netscape Navigator Komunikator Multi, ada Opera. Sebenarnya apa ya, banyak gitu web sebenarnya. Ini hanya beberapa contoh ya, mungkin hanya itu yang dapat saya ulas. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik tutur kata ataupun dari hasil ulasan saya kurang lengkap. Saya mohon maaf yang tidak batasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.